Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Ya, perkenalkan kembali, saya Aidil Fadilah dari kelas 08 SMJE 002 regular C, hari Sabtu, ya, Universitas Pamulang. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini melalui tugas ini dalam mata perkuliahan Seminar Manajemen Keuangan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya, yaitu keputusan investasi. Dan teman-teman semua, selamat menyaksikan. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang akan dibahas. Investasi menjadi salah satu pilihan yang favorit untuk saat ini, karena menjadi menjadi salah satu bagian dari perencanaan keuangan oleh banyak orang, baik itu untuk tujuan pribadi ataupun bisnis, mau itu untuk sebagai persiapan di hari tua atau sebagai aset yang berharga. Mengingat investasi telah menarik minat banyak orang, dari hal-hal yang mendasar mengenai investasi pun semakin banyak diulik, banyak dibahas, dan pembahasannya pun teman-teman sudah gampang lah mencarinya di media sosial. Entahkah itu banyaklah platformnya seperti YouTube, ada Instagram juga, dan teman-teman bisa menguliknya lebih dalam di sana. Dan dari sana pun kita bisa menjadikan ini menjadi materi yang kuat dalam menyempurnakan strategi dalam sukses menjalankan sebuah investasi agar mendapatkan profit tinggi atau keuntungan yang besar. Seperti dari sekian banyak dasar-dasar mengenai investasi, keputusan investasi merupakan salah satu hal yang penting ya, teman-teman semua. Kenapa hal ini perlu dipahami sebelum teman-teman mencoba investasi pada satu hal? Dan keputusan investasi pun perlu diterapkan tidak hanya untuk investasi saham, tetapi juga jenis-jenis investasi lainnya, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir resiko serta kerugian. Seperti itu. Oke lah, kita coba masuk ke pembahasan kita. Yang pertama adalah, ini pembahasan kita. Ini adalah learning objective ya. Di sini nanti teman-teman bisa melihat apa-apa saja yang akan dibahas, apa-apa saja yang menjadi patokan dan tolak ukur pembahasan materi kita pada kali ini. Pada kali ini. Di sini teman-teman bisa melihat yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan keputusan investasi modal, dan membedakan antara keputusan investasi modal saling eksklusif dan keputusan investasi modal independen. Yang kedua, menghitung periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi atas usulan investasi dan menjalankan perannya dalam keputusan investasi modal. Yang ketiga, menggunakan tingkat pengembalian internal untuk penilaian
diterima tidaknya proyek-proyek independen. Yang keempat, menjelaskan mengapa NPV lebih baik daripada IIR pada keputusan investasi modal yang melibatkan proyek-proyek saling eksklusif. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan investasi. Ya, di sini ada yang pertama, pada poin pertama ada capital investment decision, berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, ada pengaturan pendanaan dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengembalian keputusan investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal. Dan selanjutnya ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Selanjutnya ada proyek penganggaran modal atau proyek independen. Di sini ada dua ya. Ada proyek independen atau independent project, adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Dan yang kedua, proyek saling eksklusif atau mutually exclusive project adalah proyek-proyek yang apabila diterima akan mempengaruhi atau menghalangi penerimaan proyek lainnya. Selanjutnya ada keputusan investasi modal dapat diklasifikasi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada non-discounting model atau pengembalian nilai waktu uang. Yang kedua ada discounting model atau mempertimbangkan secara eksplisit. Ya. Selanjutnya, pada dasarnya simpanan di masyarakat ada yang merupakan simpanan sementara, yaitu sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, juga terdapat tambahan modal ya, yang sering kita sebut dengan nama investasi. Yang pertama, investasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi nyata atau real investment, melibatkan aset berwujud, pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan investasi keuangan seperti deposito, commercial paper, ada surat berharga pasar uang, dan salah satunya adalah pasar modal seperti saham, obligasi, opsi, dan sebagainya. Ya, poin B, investasi menurut penggunaannya terdiri dari tiga macam, yaitu konstruksi, rehabilitasi, dan perluasan. Poin C-nya, investasi menurut jenisnya, ada investasi otonomi, ada investasi terimbas, dan ada investasi publik. Selanjutnya, investasi biasa disebut sebagai investasi atau pembentukan modal, merupakan komponen lain yang menentukan tingkat pengeluaran total investasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran investor atau perusahaan atau perolehan barang dan instrumen investasi untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, seperti peningkatan jumlah barang, dan modal ini akan memungkinkan perekonomian untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa di masa depan. Kadang-kadang investasi dilakukan untuk menggantikan barang modal lama yang haus yang perlu disingkirkan. Dalam praktiknya, upaya dilakukan untuk mencatat nilai investasi yang dilakukan pada tahun tertentu. Selanjutnya, yang digolongkan sebagai investasi atau pembentukan modal atau penanaman modal meliputi pengeluaran pembelanjaan seperti berikut. Yang pertama, pembelian berbagai jenis modal, ada mesin dan peralatan produksi lainnya untuk pendirian berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, ada pengeluaran untuk pembangunan rumah tangga, kantor,
pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga, nilai dari stok barang yang tidak terjual atau bahan mentah dan barang yang masih berproduksi pada akhir tahun, atau kita sebut dengan GNI. Selanjutnya, jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan sebagai investasi bruto, yang mencakup investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan untuk mengganti barang modal yang terdepresiasi. Jika investasi bruto dikurangi dengan revaluasi, maka investasi bersih diperoleh. Teori makroekonomi berhubungan dengan investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut, maka definisi investasi dapat disempurnakan sebagai pengeluaran yang meningkatkan persediaan barang modal tertentu. Ada persediaan barang modal adalah jumlah barang modal dalam perekonomian pada waktu tertentu. Ada poin D-nya, investasi dalam bentuk barang dan bangunan. Penanaman modal pada barang modal dan gedung meliputi pembelian pabrik mesin, ada peralatan produksi, ada gedung atau gedung baru. Hal ini karena kesinambungan modal dan bangunan biasanya lebih dari setahun. Maka investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk real estate atau investasi tetap. Di Indonesia, istilah investasi tetap adalah pembentukan modal tetap produk domestik bruto atau PMTDB. Lebih spesifiknya, sejumlah investasi yang harus diperhitungkan adalah investasi neto, yaitu PMTDB dikurangi depresiasi. Selanjutnya adalah investasi persediaan. Perusahaan seringkali memproduksi lebih banyak barang daripada target penjualan mereka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan yang berbeda. Tentunya investasi saham diharapkan dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan dari persediaan barang. Dikatakan sebagai investasi yang direncanakan atau investasi yang diinginkan karena sudah direncanakan. Selain produk jadi, investasi juga dilakukan sebagai stok produk mentah dan setengah jadi. Seperti itu, teman-teman. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional disebut sebagai fungsi investasi. Bentuk fungsi penempatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejajar dengan sumbu datar atau bentuk naik ke kanan. Artinya, semakin besar input nasional, maka semakin besar penempatannya. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar disebut dengan investasi mandiri. Dan fungsi investasi yang lebih tinggi dengan meningkatnya pendapatan nasional disebut sebagai investasi efektif. Analisis makroekonomi umumnya mengasumsikan bahwa investasi perusahaan adalah investasi independen. Pembahasan lanjutannya selanjutnya adalah menurut Joseph Alois Schumpeter, investasi otonom atau autonomous investment dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam jangka panjang. Ya, seperti yang pertama ada tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua adalah yang B ada tingkat bunga, yang C ada ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, yang D adalah kemajuan teknologi, yang E tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, ada F keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu yang panjang, sehingga keputusan yang akan diambil pun harus dipertimbangkan dengan baik karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang pula. Keputusan investasi sering disebut sebagai capital budgeting, yakni keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi 1 tahun perencanaan terhadap keputusan-keputusan investasi. Ini sangat penting karena beberapa hal. Ini pendapat dari Sutrisno dalam bukunya ya.
tahun 2007 di halaman 121 hingga 122. Selanjutnya di dalam komponen ini adalah yang A, dana yang digunakan untuk keperluan investasi sangat besar, tidak dapat dikembalikan dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus. Yang B, dana juga dikeluarkan terikat dalam jangka panjang sehingga perusahaan harus menunggu cukup lama untuk menerima dana tersebut. Yang C, keputusan investasi tentang ekspektasi pengembalian masa depan. Kesalahan perkiraan menyebabkan investasi berlebih atau kurang, yang pada gilirannya merugikan perusahaan. Dan yang D-nya adalah keputusan investasi jangka panjang, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan memiliki konsekuensi yang panjang dan serius, dan kesalahan dalam keputusan tersebut tidak dapat diperbaiki. Selanjutnya, tanpa kerugian besar, ada beberapa alat analisa atau metode dalam keputusan investasi. Metode yang sering digunakan antara lain, pertama adalah metode net present value atau nilai sekarang bersih atau NPV ya singkatannya. Adalah selisih antara nilai sekarang arus kas dan nilai sekarang dari investasi. Dengan metode ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nilai sekarang dari penerimaan pada tingkat diskonto tertentu dan kemudian membandingkannya dengan nilai sekarang dari investasi tersebut. Penilaian ini pun ditentukan dengan metode ini. Jika selisih PV dari arus kas lebih tinggi, berarti nilai NPV positif, yang berarti investasi layak. Dan sebaliknya, jika selisih PV dari arus kas lebih kecil dari PV investasi maka PV investasi, maka investasi dianggap tidak valid atau tidak layak. Ada yang B, metode payback atau period payback. Metode payback period atau payback period. Ini sama sih, maaf, ini typo. Adalah metode yang diperlukan untuk memulihkan biaya investasi dengan menggunakan arus kas yang diperoleh, atau dengan kata lain, payback period digunakan untuk mengukur jadwal reinvestasi reksadana. Selanjutnya C, metode profitability index. Metode ini menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Jika profitability index lebih besar dari 1, maka proyek investasi layak untuk dijalankan, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada metode average rate of return. Metode ini menghitung hubungan antara nilai pendapatan sekarang dan nilai sekarang dari sebuah investasi. Jika indeks profitabilitas lebih tinggi dari 1, maka proyek dapat dikatakan sebagai investasi yang layak. Nah, begitu pula jika kurang dari 1 seperti 0 ataupun minus, berarti proyeknya tidak dapat dinyatakan sebagai investasi yang layak. Selanjutnya poin E, metode internal rate of return atau tingkat pengembalian internal atau laba atas investasi adalah tingkat bunga yang sama dengan nilai sekarang dari arus kas dan nilai sekarang dari arus kas. Oke, selanjutnya ini kita pembahasan selanjutnya. Dari poin-poin yang tadi itu seperti metode yang digunakan di sini kan belum ada contohnya ya. Nah, nanti akan saya bantu jelaskan contohnya di pembahasan lanjutan ini. Nah, di sini kan tadi udah dijelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi beberapa faktor yang menjadi pilihan dalam melakukan keputusan investasi. Di sini ada salah satu teknik yang saya ambil atau yang di highlight adalah teknik capital budgeting. Dari definisinya,
Definisi capital budgeting. Capital budgeting adalah keseluruhan proses dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana, jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi 1 tahun. Ini dalam bukunya Suratiyah tahun 2006 dan menurut Pangestu tahun 2001. Capital budgeting adalah menilai rencana investasi yang akan kembali dalam jangka panjang. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Selanjutnya, masih di teknik capital budgeting, ada manfaat dari capital budgeting. Capital budgeting punya banyak manfaat bagi perusahaan, terutama perusahaan penerimaan pendanaan dari investor. Adapun manfaat capital budgeting adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan faktor resiko proyek atau investasi. Dalam proyek capital budgeting, divisi keuangan wajib meneliti resiko-resiko apa saja yang berpotensi terjadi jika proyek dimulai. Daftar resiko tersebut kemudian wajib ditimbang dan dicari solusinya. Jika ternyata resiko terlalu besar, maka pihak penanggung jawab proyek wajib mengajukan rencana solusi sebelum proyeknya disetujui. Masih dalam manfaat capital budgeting. Yang kedua, selanjutnya adalah menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Manfaat kedua dari capital budgeting adalah memberikan alternatif proyek lebih minim resiko atau menguntungkan bagi perusahaan. Siapapun dapat mengajukan rencana proyek guna melewati proses capital budgeting. Akan tetapi, perusahaan berhak menentukan rencana mana yang lebih baik untuk didanai. Selanjutnya ada membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan umumnya dapat membuat beberapa opsi pelaksanaan proyek sekaligus, mulai dari jangka pendek hingga proyek jangka panjang. Sebelum menyetujui pendanaan sebuah proyek, umumnya divisi keuangan akan memprediksi terlebih dahulu kebutuhan keuangan dalam jangka minimal 1 tahun. Masih dalam manfaat capital budgeting, yaitu menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Bagi perusahaan dengan pendanaan dari investor, capital budgeting adalah proses yang menguntungkan. Selain bukti profesionalitas perusahaan, capital budgeting juga dapat menunjukkan sisi profitabilitas sebuah proyek berdasarkan data terpercaya. Selanjutnya, menghindarkan proyek dari oknum. Tidak dapat dipungkiri, proyek perusahaan adalah salah satu kegiatan rawan markup oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya capital budgeting, Anda dapat menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan, sehingga dana perusahaan dapat dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin tanpa adanya tindak korupsi. Setelah dari manfaat, kita beralih kepada macam-macam metode capital budgeting. Ya, dalam prosesnya, divisi keuangan dapat menggunakan berbagai macam metode capital budgeting sekaligus. Adapun metode-metode capital budgeting adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Net Present Value atau NPV. Metode capital budgeting yang pertama adalah Net Present Value atau NPV. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah tambahan penjelasannya dan juga nanti akan ada contoh soalnya juga. Jadi teman-teman bisa melihatnya juga. Jika memang nanti ini terlalu cepat, teman-teman bisa pause video ini seperti itu. Metode capital budgeting yang pertama adalah NPV atau Net Present Value. Dalam metode ini, budget proyek
akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Perhitungan metode NPV hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas 0 rupiah. Agar lebih paham, berikut contoh capital budgeting menggunakan metode net present value. Ya, di sini masih di net present value atau NPV. Di metode NPV, contoh kasus capital budgeting adalah sebagai berikut. PT Sinar Jaya berniat memberikan pendanaan sebesar 2 miliar rupiah di salah satu proyek perusahaannya, yaitu proyek A atau proyek B. Proyek A menghasilkan cash flow sebesar 100 juta rupiah per tahun selama 20 tahun dengan diskon rate di 10%. Sedangkan proyek B menghasilkan cash flow sebesar 90 juta rupiah selama 90 juta per tahun selama 30 tahun dengan diskon rate sama ya seperti perusahaan A, yaitu 10%. Maka berdasarkan perhitungan NPV-nya sebagai berikut. Untuk NPV proyeknya A yang tadi 100 juta per tahun dikali 20 tahun dikurang diskon rate-nya 10%. Ya, ini perhitungannya seperti ini, teman-teman bisa melihatnya. Jadi nanti 100 juta dikali 20 tahun dikurang 10% dikali 100 juta dikali 20 tahun juga. Nah, hasilnya 2 miliar. Bukan 100. Ya, 100 juta. Ada 2 miliar dikurang 2 miliar juga. 2 miliar dikurang 200 juta. Hasilnya jadi 1,8 miliar. Yang selanjutnya adalah NPV proyek B. Ya, sama dengan yang sebelumnya, 90 juta dikali 30 tahun dikurang 10% dari 90 juta dikali 30 tahun. 2,7 miliar dikurang 270 miliar, hasilnya adalah 2,43 miliar. Dengan demikian, maka proyek yang lebih berhak mendapat pendanaan adalah proyek B karena NPV-nya lebih besar. Ini untuk NPV ya. Masih ada. Selanjutnya adalah internal rate of return, ini IR. Metode capital budgeting berikutnya adalah internal rate of return. Metode IIR, capital budgeting, adalah metode yang mempertimbangkan waktu selain perhitungan nilai future value. Berbagai ahli menyebutkan bahwa metode IIR jauh lebih efektif dan akurat dibanding NPV. Contoh capital budgeting menggunakan IIR begini. Proyek A dihitung dapat menghasilkan profit sebesar 35% dari pendanaan selama 10 tahun. Sedangkan proyek B menghasilkan profit 25% dari pendanaan 5 tahun. Baik proyek A dan B mendapatkan pendanaan sebesar 100 juta. Maka nilai IRR masing-masing adalah ya ini ya. Teman-teman bisa melihatnya. Di sini ada IR proyek A di 100 juta ditambah 35% dikali 100 juta per 10 tahun ya, hasilnya 135 juta per 10 tahun. Jadi 13.500.000 per tahunnya. Nah, untuk IR proyek B 100 juta ditambah 25% dikali 100 juta dibagi 5 tahun. Hasilnya 125 juta per 5 tahun. Yang sehingga nilai per tahunnya adalah 25 juta. Presentasi profit proyek A memang lebih tinggi daripada proyek B, tapi dari segi IR proyek B lebih besar sehingga proyek B lebih pantas mendapat pendanaan berikut dari perusahaan. Selanjutnya ada average rate of return. Metode capital budgeting selanjutnya adalah average rate of return. Perhitungan capital ini menggunakan metode ini mirip dengan IR. Akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya, yang hampir sama lah dengan IRR. Selanjutnya adalah
payback period. Ya, sebelumnya kita juga sudah dibahas juga. Metode selanjutnya adalah capital budgeting, adalah payback period, yaitu metode capital budgeting berdasarkan waktu kembalinya pendanaan dalam metode ini. Dalam metode ini, keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP, break even. Contoh capital budgeting metode payback period. Proyek A menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta per tahun, sedangkan proyek B menghasilkan 20 juta per tahun. Pendanaan yang tersedia untuk salah satu dari dua proyek tersebut adalah 200 juta. Dengan demikian, waktu payback period tiap proyek adalah sebagai berikut. Untuk payback period, proyek A 200 juta dibagi 25 juta, hasilnya ada 8 tahun. Kalau proyek B 200 juta dibagi 20 juta selama 10 tahun. Dengan demikian, jika menggunakan metode capital budgeting payback period, yang berhak mendapat pendanaan dari proyek A karena durasi pengembaliannya lebih pendek, yaitu 8 tahun. Nah, sampai juga di ujung pembahasan kita. Mungkin cukup sekian ya. Dari sekian penyampaian materi yang telah saya sampaikan, tentunya masih banyak kekurangan yang saya lakukan ya, sebab keterbatasan informasi, ilmu, dan pengalaman dan lain-lain. Selanjutnya, saya pun berharap kepada teman-teman dapat mengambil informasi-informasi yang bermanfaat atas presentasi saya, dan teman-teman juga bisa memberikan support kepada saya dengan meninggalkan komentar ya, langsung tuh di bawah komentar yang dapat membangun presentasi saya yang sudah saya lakukan ini. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan jangan lupa di like ya, di komen, dan subscribe channel ini. Semoga saya bisa selalu memberikan banyak informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Cukup sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.